Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu pengenalan lingkungan sekolah akan melakukan tanya jawab mengenai refleksi untuk pertanyaan-pertanyaan terkait observasi sekolah di SMA Al Irsyad Bandung. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama, siapa yang akan menyampaikan? Jika tidak ada, mungkin akan saya sampaikan terlebih dahulu kepada Mbak Adinda Gian, yaitu bagaimana sekolah-sekolah yang diobservasi mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari, khususnya untuk mata pelajaran matematika. Nah, berikan contoh yang mungkin spesifik mengenai hal tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di Al-Irsyad Syaten, pendidikan karakter ditanamkan melalui pendekatan Islamic Values Integration. Nah, termasuk dalam pelajaran matematika. Guru itu tidak hanya mengajarkan konsep numerik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai akhlak seperti jujur saat mengerjakan soal, disiplin dalam proses belajar, dan tanggung jawab terhadap tugas individu maupun kelompok. Nah, untuk contoh spesifiknya, dalam pelajaran matematika, misalnya bertema statistika, guru mengaitkannya dengan kejujuran dalam menyampaikan data atau tidak manipulatif. Nah, dan pentingnya amanah saat bekerja sama dalam proyek numerik kelompok. Itu jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban yang pertama. Lanjut untuk soal pendidikan karakter dan lingkungan sekolah, yaitu kepada Mbak Putri Ramadhani, apa perbedaan paling mencolok antara suasana akademik dan lingkungan belajar sekolah nasional dan internasional yang kita kunjungi? Dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pembelajaran siswa? Izin jawab ya, untuk lingkungan belajar di Al Irsyad itu sangat kondusif dan modern, serta di ruang kelasnya itu terang dan nyaman. Jadi pembelajaran itu berlangsung bilingual dan suasana interaksinya itu kolaboratif. Jadi berbeda dengan kebanyakan sekolah nasional yang cenderung berorientasi pada hafalan dan metode ceramah. Di eh, apa di Al Irsyad ini, guru berperan sebagai fasilitator. Jadi dampaknya siswa itu bisa tampil lebih percaya diri, terbiasa untuk berdiskusi dan menyampaikan ide, dan lebih kritis dalam berpikir. Seperti itu. Jadi kemandirian dan keaktifan siswa itu juga tampak lebih dominan selama proses pembelajaran. Oke, baik. Jadi hal tersebut yang merupakan perbedaan antara sekolah nasional dan internasional. Baik, saya lanjutkan ke yang nomor tiga untuk kurikulum dan metode pengajaran matematika. Di mana untuk Mbak Safitri bisa menjawab pertanyaan berikut, yaitu identifikasikan dan diskusikan setidaknya dua metode pengajaran matematika inovatif yang Anda amati di sekolah. Menurut Anda, mengapa metode tersebut efektif dan apakah memungkinkan untuk diterapkan ke konteks sekolah yang berbeda? Baik, saya izin menjawab pertanyaannya, yaitu terkait dengan metode pembelajaran ya. Nah, yang pertama itu yang diterapkan di sekolah ada game-based learning, di mana siswa itu diajak bermain kuis interaktif digital dalam topik geometri yang meningkatkan keterlibatan dan daya ingat. Dan yang kedua yaitu mapping dan proyek mini. Siswa itu membuat peta konsep aljabar dan menerapkannya dalam konteks nyata.
Misalnya itu seperti membuat perhitungan anggaran berbasis data. Terus metode ini tuh efektif karena melibatkan siswa secara aktif dan visual dan dapat diadaptasi di sekolah lain dengan kreativitas dari guru dan dukungan dari alat yang disediakan oleh sekolah. Misal seperti alat sederhana ataupun alat-alat yang ada di sekolah. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Mbak Safitri. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir dari saya yaitu bagaimana sekolah-sekolah yang diobservasi mempersiapkan siswanya untuk menghadapi tantangan matematika di era digital dan global? Apakah ada program atau kegiatan khusus yang menarik perhatian Anda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi izin menjawab ya. Di sekolah Arsyad itu memiliki program Math in English, Cambridge Math Checkpoint, dan pelatihan ICT Integrated Mathematics Problem Solving. Jadi siswa itu diperkenalkan pada logika coding dasar dan juga pemanfaatan spreadsheet sejak SMP. Jadi hal ini tuh memberikan keunggulan dalam menyesuaikan soal kontekstual global dan digital. Jadi seperti itu. Jadi pengenalan logika dan dasar-dasar coding ini menjadi fondasi penting dalam membentuk pola pikir komputasional dan problem solving yang adaptif. Dengan demikian, jadi siswa itu mampu memahami dan memodelkan penyelesaian berbagai persoalan matematika yang terintegrasi dengan teknologi, serta relevan dengan kehidupan nyata dan perkembangan dunia global. Jadi seperti itu. Oke, baik. Sekian pertanyaan dari saya mengenai pendidikan karakter lingkungan sekolah serta kurikulum dan metode pengajaran. Mungkin untuk soal-soal mengenai manajemen kelas dan disiplin serta peran guru dan kolaborasi bisa disampaikan oleh Mas Firman. Oke, baik untuk topik manajemen kelas dan disiplin. Untuk pertanyaan pertama dipersilakan kepada Kak Adinda Gian. Pertanyaan adalah bagaimana guru matematika di sekolah-sekolah tersebut mengelola kelas dengan efektif, terutama saat menghadapi tantangan perilaku siswa atau perbedaan kemampuan belajar. Bisa dijawab? Mohon maaf, speakernya, mic-nya masih belum dinyalain. Mohon maaf, izin menjawab. Saat kami melakukan observasi di sekolah Al-Irsyad, nah guru itu menggunakan strategi differentiated instruction. Nah, yang mana guru itu membagi siswa dalam kelompok sesuai kemampuan masing-masing. Nah, terus guru menyediakan worksheet bertingkat atau level rendah hingga tinggi dan menggunakan asesmen formatif harian untuk memantau kemajuan dari siswa tersebut. Nah, itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Adinda Gian. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada Putri untuk menjawab. Untuk pertanyaan adalah, jelaskan strategi yang digunakan sekolah untuk menjaga disiplin siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Apakah ada praktik yang dapat Anda adopsi kelak? Gitu. Bisa dijawab. Kalau untuk di Al-Irsyad itu sepertinya ya, di disiplin Al-Irsyad itu tidak ditegakkan melalui ancaman atau hukuman keras, tapi melalui pembiasaan nilai-nilai Islami. Jadi setiap hari itu dimulai dengan sholat duha, lalu zikir bersama dan tausiah pendek. Jadi nilai-nilai seperti disiplin waktu, menghormati guru, serta tanggung jawab terhadap tugas yang itu sangat ditanamkan. Jadi guru-guru itu menegur siswanya dengan cara yang elegan dan edukatif. Jadi hal ini tuh menciptakan suasana kelas yang tenang, fokus, dan saling menghargai antara siswa dan gurunya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk
materi untuk pertanyaan terkait peran guru dan kolaborasi bisa disampaikan oleh Safitri. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan untuk pertanyaan materi peran guru dan kolaborasi. Yang pertama yaitu, selain mengajar, peran non-akademik apa saja yang Anda amati pada guru matematika di sekolah? Bagaimana peran tersebut berkontribusi pada perkembangan siswa secara holistik? Dipersilakan kepada Kak Adinda Gian untuk menjawab. Baik, saya izin menjawab. Saat kami melakukan observasi di Al-Irsyad, di sana itu guru menjelaskan mereka tidak hanya mengajar di kelas, tetapi guru matematika juga dapat menjadi mentor karakter, terus dapat menjadi koordinator kegiatan keagamaan, dan bahkan pembimbing tahfidz untuk siswa yang berminat dalam kegiatan tersebut. Nah, hal tersebut itu berkontribusi pada perkembangan siswa secara spiritual, emosional, dan sosial. Jadi tentang pembelajaran dan akhlak mereka pun tetap seimbang dalam pembelajaran di sekolah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana bentuk kolaborasi antara guru pelajaran matematika dengan guru mata pelajaran lain atau staf sekolah dalam mendukung pembelajaran siswa? Berikan contoh konkret. Dipersilakan kepada Kak Jessi Aulia untuk untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, eh, di Sekolah Al-Irsyad itu kolaborasi lintas mata pelajaran itu dihadirkan melalui proyek-proyek STEAM yang inspiratif. Jadi seperti perpaduan matematika dan sains dalam pembuatan robotika sederhana atau integrasi matematika, bahasa, dan IPS dalam merancang anggaran untuk sebuah acara sekolah. Nah, pendekatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman konsep, tetapi juga menumbuhkan kreativitas, kerjasama tim, dan kemampuan berpikir lintas disiplin yang relevan dengan dunia nyata. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu terkait rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk pertanyaan pertama, berdasarkan observasi Anda, elemen apa saja yang paling krusial untuk dimasukkan dalam RPP Matematika agar relevan dengan kebutuhan siswa saat ini? Dipersilakan kepada Putri Ramadhani untuk menjawab pertanyaan tersebut. Izin menjawab ya. Berdasarkan observasi yang kita lakukan itu, untuk elemen yang paling krusial dalam RPP itu yang pertama ada integrasi nilai, karakter, dan keislaman. Yang kedua itu ada media dan teknologi digital. Yang ketiga ada aktivitas pembelajaran aktif dan variatif. Dan yang keempat itu ada asesmen formatif dan rubrik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu, bagaimana hasil observasi Anda terhadap gaya mengajar guru dan respon siswa memengaruhi pandangan Anda tentang pengembangan strategi pembelajaran yang inovatif dalam RPP? Kepada Darmawan Firmansyah, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, baik. Pada saat kami dan teman-teman menuju ke Al-Irsyad itu, bagaimana hasil observasinya? Nah, guru yang ramah, memfasilitasi dan komunikatif. Jadi membuktikan bahwa siswa akan lebih termotivasi jika guru menjadi fasilitator. Nah, bukan dominator. Ini mendorong penyesuaian strategi dalam penyusunan rencana pembelajaran ke arah yang student centered learning. Mungkin itu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, yang ketiga yaitu,
Identifikasi satu contoh RPP matematika yang Anda buat. Setelah observasi, adakah bagian dari RPP tersebut yang ingin Anda revisi atau tingkatkan? Jelaskan alasannya. Nah, untuk pertanyaan ini dipersilakan kepada M. Askarizal untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, setelah melakukan observasi, saya ingin menambahkan bahwa aktivitas berbasis proyek dan dan pemecahan masalah nyata. Dan yang kedua yaitu penilaian otentik seperti jurnal efektif dari siswa. Itu mungkin yang RPS yang ingin saya revisi atau tingkatkan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan keempat, yaitu bagaimana Anda akan mengintegrasikan teknologi dan sumber daya digital yang Anda lihat di sekolah-sekolah tersebut ke dalam RPP matematika Anda di masa depan? Untuk pertanyaan ini, dipersilakan kepada Putri Ramadhani untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, izin menjawab. Untuk integrasi teknologi dalam RPP matematika itu dapat dilakukan dalam berbagai tahapan. Contohnya yang pertama itu ada GeoGebra. Jadi GeoGebra ini digunakan untuk memvisualisasikan transformasi suatu fungsi, bangun datar, dan grafik. Yang kedua itu ada Google Sheets. Google Sheets itu diterapkan untuk mengolah data statistik, membuat diagram, dan menghitung nilai rata-rata atau median. Yang ketiga itu ada Kahoot and Quizzes. Jadi dua ini digunakan dalam evaluasi formatif atau kuis harian untuk meningkatkan semangat belajar. Yang keempat itu ada Google Classroom. Google Classroom ini menjadi wadah utama untuk pengumpulan tugas, forum diskusi, serta pelacakan hasil belajar. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya, saya persilakan kepada Adinda Gian untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Saya persilakan kepada Adinda Gian. Baik, terima kasih kepada Safitri. Langsung saja, pertanyaan refleksi diri dan persiapan menjadi guru. Untuk pertanyaan pertama akan saya tanyakan ke Mas Dermawan Firmansyah. Untuk pertanyaannya, setelah menyelesaikan PLP dan observasi, apa tantangan terbesar yang Anda antisipasi saat Anda mulai mengajar matematika di sekolah nanti? Nah, bagaimana Anda berencana menghadapinya? Untuk Dermawan Firmansyah, silakan. Oke, terima kasih Kak Gian. Saya akan menyesuaikan pendekatan dengan beragam karakter siswa dan tetap akan menginspirasi dengan kreativitas. Nah, rencana saya adalah terus mengevaluasi praktik dan mencari dukungan dari rekan guru lainnya. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, akan saya tanyakan ke Safitri. Dan untuk pertanyaannya, pengalaman apa dari PLP ini yang paling mempengaruhi pandangan Anda tentang profesi guru matematika? Nah, apakah ada hal yang berubah dari ekspektasi awal Anda? Dan silakan untuk menjawab, Safitri. Terima kasih pertanyaannya. Saya izin menjawab. Melihat guru di Al-Irsyad bekerja dari hati, yaitu hard work, membuat saya sadar bahwa guru itu bukan hanya pengajar, tapi pendidik akhlak dan peradaban. Ekspektasi awal saya tentang guru sebagai penyampai ilmu berubah menjadi fasilitator kehidupan. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Safitri. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan saya tanyakan ke M. Askarizal. Nah, menurut Anda,
Keterampilan atau kompetensi apa yang paling perlu Anda kembangkan lebih lanjut untuk menjadi guru matematika yang efektif dan inspiratif di SMP, SMA, atau SMK? Baik, menurut saya untuk keterampilan yang perlu dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi guru matematika adalah penguasaan ITC dalam pembelajaran, keterampilan komunikasi interkultural, dan manajemen kelas berbasis empati. Nah, mungkin tiga hal tersebut yang harus dikembangkan lebih lanjut ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan terakhir, akan saya tanyakan ke Jesse Aulia. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana Anda akan terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan dunia pendidikan dan kebutuhan siswa di masa depan, khususnya dalam pembelajaran matematika? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana Anda untuk terus belajar dan beradaptasi ya? Jadi, untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan dunia pendidikan serta kebutuhan siswa yang terus berubah, saya itu berkomitmen untuk aktif mengikuti pelatihan guru, bergabung dalam komunitas pembelajaran profesional atau PLP, dan membaca publikasi ilmiah terbaru. Saya juga percaya bahwa siswa bukan hanya objek didik, tapi juga mitra belajar. Dengan menjalin komunikasi terbuka dan efektif, terbuka dan reflektif bersama mereka, saya dapat memahami dinamika kelas dengan lebih baik dan terus menyempurnakan strategi pengajaran yang akan saya gunakan. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Jessi. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dipimpin oleh Mbak Putri Ramadhani. Untuk Mbak Putri, dipersilakan. Baik, pertanyaan ini mengenai skenario penempatan dan pemanfaatan teknologi. Pertanyaan pertama, jika Anda menjadi seorang guru di sekolah yang Anda amati, apa 3 langkah awal Anda untuk beradaptasi? Untuk Mas Darmawan. Oke, baik. 3 langkah awal. Yang pertama, jika saya menjadi guru di sana, yang pertama adalah saya mengenali budaya dan sistem sekolahnya terlebih dahulu. Saya akan berdiskusi dengan guru senior, kepala sekolah, dan juga staf yang ada di sana. Saya akan berdiskusi untuk memahami nilai-nilai, kurikulum, serta aturan yang berlaku di sana. Yang kedua adalah saya akan menganalisis kebutuhan siswa, karena kan berbeda ya. Saya akan melakukan asesmen awal atau wawancara informal untuk mengetahui latar belakang, motivasi, dan kesulitan siswa dalam belajar matematika. Yang terakhir, yaitu mendesain pembelajaran yang menarik dan kontekstual. Saya akan mulai merancang pembelajaran dengan pendekatan konseptual dan metode aktif. Seperti diskusi kelompok, proyek mini, atau permainan edukatif agar siswa merasa matematika lebih dekat dengan kehidupan nyata. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, program inovatif apa yang Anda sudah usulkan untuk meningkatkan minat belajar matematika? Untuk Mbak Jessi Aulia bisa menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, jika saya diberikan kesempatan untuk mengembangkan sebuah program baru, saya itu akan mengusulkan program matematika dalam aksi, yaitu sebuah kegiatan berbasis proyek yang mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan nyata, seperti simulasi bisnis sederhana, eksperimen sains terapan, atau proyek kewirausahaan siswa. Jadi, program ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap matematika dengan cara yang kontekstual, relevan, dan menyenangkan. Jadi melalui pendekatan ini, siswa itu tidak hanya belajar berhitung, tapi juga memahami bagaimana matematika berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, sekaligus melatih keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreativitas. Seperti itu dari saya.
Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dipandu oleh Mbak Jessi. Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, berdasarkan observasi Anda, bagaimana sekolah-sekolah tersebut memanfaatkan teknologi pembelajaran seperti media game edukasi, simulasi interaktif, atau platform pembelajaran daring dalam mata pelajaran matematika dan berikan contohnya. Untuk soal ini bisa dijawab oleh Mas Askar Rizal. Baik. Untuk beberapa sekolah sudah memanfaatkan teknologi seperti Google Classroom untuk tugas dan materi, serta aplikasi seperti Kahoot atau Quizizz untuk evaluasi yang menyenangkan. Nah, namun pemanfaatan media simulasi interaktif seperti GeoGebra atau game edukasi masih sangat terbatas. Hal tersebut yang utamanya dikarenakan karena kurangnya pelatihan guru dan akses digital untuk pengaplikasiannya. Mungkin hal tersebut yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah fasilitas sarana dan prasarana di sekolah yang Anda kunjungi seperti laboratorium komputer atau akses internet sudah cukup memadai untuk mendukung pembelajaran matematika berbasis teknologi? Jika tidak, apa saran Anda untuk peningkatannya? Untuk pertanyaan ini bisa dijawab oleh Mbak Adinda Gian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, saat melakukan observasi sebelumnya, sekolah yang saya kunjungi dan teman-teman itu sudah cukup memadai. Nah, beberapa sekolah di kawasan perkotaan itu sudah memiliki laboratorium komputer dengan spesifikasi yang layak, serta akses internet yang stabil. Nah, sekolah ini juga mampu menjalankan pembelajaran matematika berbasis teknologi, seperti penggunaan GeoGebra, Kahoot, atau LMS seperti Google Classroom. Nah, guru juga lebih familiar menggunakan LCD projector, tablet siswa, atau akses ke video pembelajaran yang interaktif. Nah, cukup itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Anda sebagai guru matematika di masa depan akan berinovasi menggunakan teknologi meskipun mungkin dengan keterbatasan fasilitas yang ada di sekolah. Untuk pertanyaan ini bisa dijawab oleh Mbak Safitri. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan sebagai guru matematika di masa depan, saya menyadari bahwa keterbatasan fasilitas itu bukan alasan untuk berhenti berinovasi. Justru keterbatasan itu bisa jadi pemicu kreativitas. Yang pertama itu saya bisa mengoptimalkan perangkat yang ada, seperti kan ada handphone siswa. Jadi kita bisa meminta siswa untuk mendownload aplikasi edukatif ringan seperti GeoGebra. Terus bisa memanfaatkan teknologi secara offline, seperti membuat video pembelajaran yang bisa diputar secara offline melalui LCD atau dikirimkan ke siswa. Terus membuat modul digital interaktif yang bisa ditanam di laptop guru atau komputer sekolah tanpa butuh internet. Lalu bisa melakukan kolaborasi nih antar guru, bekerja sama dengan guru TIK atau IPA, seperti menggabungkan konten matematika dengan eksperimen atau simulasi digital, atau kita melakukan sharing tools atau akses internet yang tersedia untuk pembelajaran lintas mata pelajaran. Lalu kita bisa memanfaatkan media sosial atau platform gratis seperti YouTube untuk video singkat pembelajaran. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, karena pertanyaan dari diskusi untuk memenuhi tugas kedua mata kuliah pengenalan lingkungan sekolah, kami cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.